Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni asbahtu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni asbahtu laka wahdahu la syarika laka Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama bermula kita membagus yang kita pelajaran melebihi, kalau bisa melebihi daripada yang sebelumnya amalan yang kita lakukan terhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita nantinya pulang kehadirat Allah bukan kita minta undang, bukan kita meminta undangan dari Allah, bukan kita hendak minta diundang oleh Allah, akan tetapi undangan itu yang datang kepada kita, Allah sendiri yang hadir kepada kita. Sekarang sekaratul maut, walaupun sampai kita dibangkitkan pada hari kuburnya kita, Allah selalu ada mengundang apa? Allah selalu ada hadir dalam undangan tersebut. Jadi malam ini kian-kian khususnya pada pribadi Bun, artinya memahami sebuju-bujunya yang dipahami. Ada yang mengatakan di dalam takbiratul ihram, usalli fardhu juhri arba rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu rukunnya adalah 17. Nah, jadi malam ini kita sampaikan, ada yang berkata usalli fardhu juhri arba rakaati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kata buat adaan, tapi lillahi ta'ala itu 13 rukunnya. Jadi bila kita mengatakan, jadi nama judulnya, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada pula yang mengatakan 17. Semuanya itu bujur, kadang-kadang ada bujur. Cuman niat kita apabila kita mengata usalli fardhu juhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, tapi dikaidakan 13. Nah, salah. Jadi kalau kita hendak masuk makan di warung sop, letak lontong ada deh. Hendak makan lontong bertakun di warung sop ada deh. Tapi bila hendak makan sop di warung lontong ada deh. Orang ada mau di sini
Paham ada? Min juga artinya bila mengata lillah. 13 bilanya mengata adaan lillahi ta'ala berarti 13. Nah di sini kita tuntasakan malam ini. Jadi kenapa kita saling bertamu dengan Allah tapi tidak ada undangan dari Allah? Kita hendak undang-undang tapi Allah kan mengundang. Contoh, umpama kalau kita berpangadilan atau bersaruan, tolong panggil kiawakan bagian undangan. Nang disuruh membagi undangan ini ada di kiau. Kenapa ada datangnya ini ya? Adalah mengiau, kita disuruh membagi undangan, dibagiakannya undangan, tapi ini ada dia tanpa ada kita ada yang mengundang. Nah, padahal patuh hendak masuk kali nyaman, kadang masuk kali nyaman, jadi sekalinya aneh. Nah, hal sedemikian itu yang seperti itu kita kadang memahami. Pahamlah masuk kalau di pemikiran, mudah-mudahan masuklah dipakai pulang. Faqala alim alimin rahimahullahu ta'ala wa nasabba'i baini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syifat bisalahi arkanu sadu sallallahu alaihi wasallam. Rukun sholat itu aifuru Tuhan. Ada rukun sembahyang, ada fardu sembahyang. Bahasanya itu sama. Rukun sembahyang, fardu sembahyang sama. Jadi bilangnya fardu, ya tadi adaan lillah, nang rukun lillah. Nah, hati-hati bila dia membaca lillahi ta'ala nang dikerjakan 17 kali. Nah, kita dijelaskan. Nah, di sini kita taat pada Allah, ibadah dengan Allah. Tapi cara geraknya kita ada tatamu sidin, ada dihilani sidin. Kenapa? Kita mau undang, sidin kada datang. Kita hendak minta undang, sidin kada memberi undangan. Jadi sama kada rukun. Wujud aja ibadahnya. Nah ini buat biar. Makanya ulun bagi baca ramah pembacaan tuh lain dulu supaya ada pemasukan matang-matangnya. Ulun buka kunci ibadah. Itu masuk ulun dijasahkan kayak gitu. Jadi bahasanya itu sama. Ada dua macam bentuknya, mengatakan rukun sembahyang, ada mengatakan fardu sembahyang. Tetapi pengertiannya itu semuanya itu adalah sama. Tapi nilai di hadapan Allah, Allahu a'lam. Nah, ini kita perlu diketahui. Apabila enam rukun tadi ada yang 17, ada yang 13, ada yang 14, tapi ada lillah, ada nang lillah. Tapi nang digawi, nang bacaan lillah, nang digawi 13. Nang adaan karena Allah Ta'ala nang digawi 17 bisa pokok hurufnya berdua itu tadi. Nah berarti rukunnya tertinggal. Ini perlu diketahui. Artinya sholat itu harus sah. Nah, ya kalau yang seperti ini harus sah, makanya bagus belajar juga. Jadi maka sholatnya itu tidak sah. Ada yang 13. Nah di sini membahasnya disebutkan ada yang mengatakan 14. Ada yang mengatakan rukun sembahyang itu 13. Ada yang mengatakan lagi 17. Apakah ini berbeda? Tidak. Mengatakan 13, 14 atau 17 itu ulama yang mengatakan itu rukun sembahyang.
Yang itu 13, 14 jam. Aku punya aku 13 kali kan 14. Anak pegang 17. Nah, jadi jangan bawa sama aja juga itu cuman nilai rukun tadi yang ada buat. Maka rukun itu yang perlu yang kita lakukan. Ya, kisah ini kisah sudah mengenal diri, paham dengan diri, lalu sampai sembahyang. Aku sebelum sembahyang sudah sembahyang ya. Ada namanya orang. Inya rukunnya ada digawi, maka rukun nang parlo orang yang tumbang luar itu namanya rukun. Itu kalau jibat kurang itu dan umpati. Nah, jadi yang menyebutkan itu adalah perbedaannya, yaitu adalah tumak minah. Satu tumak minah sebagai rukun. Mereka itu mengatakan 13 itu mengatakan tumak minah, bukan rukun. Rukun sembahyang bukan. Kalau sudah ulun ajarkan adalah 7 sifat, kita hitung pulang sekali lagi paham lagi. Ini rukun namanya. Ketika kita sujud sifat 7 nih, jidat 1, tangan 1, ini 1, jumlahnya 3. Lututnya banda waktu sujud tuh di mana aja? Batisnya berdiri 7 orang. 7 sisa berapa lagi? 6. Nah, 6 ini sisanya ketika dia duduk akhir-akhir, tangannya kayak ini tangan tahiyat umpama di sini, maaf, ini turun umpama. Ini tangan. Bilihnya mengata at-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatulillah. Assalamu alaikum. Lalu di 8 ini bergerak menggenggam 8. Assalamu alaikum. Dia bergerak pula. Nang tahiyat akhir 9 jadi 7 8 9. 10 batisnya menyuruh. Nang batisnya akhir Pak. 10, 11 batisnya berdiri kayak ini. Lain uzur, misalnya ibu batisnya pekuringan, beli unjur, itu uzur ngarannya sebab atau kukuan, maaf lah. Nah, jadi berapa sudah? 11 Pak. 11 kita tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. 12 jempol batisnya mengunjur kayak ini. Lalu rukun 13 itu kada termasuk di dalam rukun sembahyang, tapi termasuk rukun. Nilainya seperti 13. Nah, karena jumlah bilangan itu terjadi menjadi 99. Nah itu bila sudah sampai ke situ ya hampir sembahyang sudah tahu ini sebelum sembahyang ya ibadah juga itu Nah jadi 99 jumlahnya terhimpun, lalu ini yang sembahyang tadi 100 menggantinya. Nah itu salah sembahyang mengrupon tadi yang sifat 7. Jadi sifat 7 tadi itu yang 6-nya tadi itu qiyamuhu ta'ala binafs wahdaniyat. Kenapa dia peduli? Di situ tercantumkan di dalamnya berdiri. Karena niatnya itu di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang. Jadi baru dia anaknya. Nah, jadi itu bukan rukun sembahyang, melainkan adalah itu syarat-syarat sah bagi rukunnya. Nah, artinya seperti rokok, iktidal, duduk di antara 2 sujud ini kedepannya itu kecuali tumak minah. Kalau tidak ada tumak minah, maka rukun ini tidak sah. Tumak minah itu yang bedana dahulu, paham nggak? Sami Allahu liman hamidah. Kenapa bedana dahulu? Ya, sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Nah itu ada tumak minah ngarannya. Berarti kita mau rukun. Nah ini artinya sidin ini kita ngalih ada undangan dari Tuhan. Bahimat memaksakan undang-undangan tadi dari sidin. Paham Ustaz? Jadi alangkah kita santai menghadap Tuhan.
tadi banyak aja Pak Imam dan berancap-ancap. Nah di belakang beruntung subhanallah sudah berdirinya. Kasihan di belakang ya Allah. Itu mereka mengajar diri sendiri, tapi belakangnya makan berjumpa. Kasihan orang. Nah, jadi itu ada sah. Nah, tumakninah. Maka rukun ini tidak sah karena mereka itu menyebabkan tumakninah itu bukan rukun. Nah, ini ulang bukan rukun. Tapi itu syafaat sebuah rukun. Maka mereka itu mengatakan hanya 13, tapi ada lagi yang mengatakan 17. Nah, ini termasuk banyak. Hanya mendengar aja 17, orang nggak usah belajar. Hanya mendengar, kalau 17 takjub. Nah, jadi karena mereka itu mengatakan ketika niat, pertama niat, lalu takbiratul ihram, berdiri betul, maksudnya Fatihah, rokok, tumakninah, iktidal, tumakninah, sujud, tumakninah. Dan mereka itu menyebutkan adalah termasuk tumakninah itu sebagai rukun. Itu bagi 17. Jadi bila dia mengatakan ada lillahi ta'ala, apa termasuk hitungannya. Bila dia dalam makhluk langsung lillahi ta'ala, berarti 13. Nah, itu aja. Orang punya kurang 6.000 sampai. Itu mama lah. Nah, jadi ini sekadar kita membagusi aja lah, tapi sama aja tujuannya. Jadi jangan menyalahkan orang lah. Nah, itu sebagai rukun. Jadi makanya mengatakan rukun sembahyang itu ada 13, ada 14, ada 17, itu sama saja. Maksudnya cuma caranya menyampaikan beda. Ada yang 13 cuman kada disebutkan. Nah 13 tidak ada yang berkisah. Coba perhatikan waktu sujud. Wah ini sifat 7. Ada kisah tak? Ada disebutkan? Jidat, tangan kiri kanan. Cuma diingat. Bahasa Jawanya iling-iling. Diingat. Mengingatkan sifat anggota 7. Kada dibaca. Wah ini kada. Cuma diingat. Supaya hati kita jangan terbawa yang lain, lalu supaya hati kita itu mengingatkan gerakan, lalu hati kita ingat dengan yang digerakkan tadi. Nah itu rukun ngarannya. Jadi beberapa yang dikatakan rukun itu tumakninah. Artinya bila orang kayak gitu maka akan sah. Bagi orang yang ada ingat tadi, lain yang dibaca. Maka dikatakan adanya itu kada sah. Ada yang mengatakan secara khusus rokoknya itu tumakninah. Nah ini 7 pula. Rokoknya tumakninah itu 7, 8 tumakninahnya. Jadi rokoknya 7. Antara rokok 7. Karena bilangnya sami Allah dihitungnya juga. Ada yang kayak itu. Jadi ada tumakninah itu 7, rokok 8 tumakninah, 9 iktidal, 10 tumakninah. Sampai mereka itu mengatakan dalilnya adalah 17. Nah, jadi kalau menghitung dan hayal lagi kena menghayal dan maksudnya ya itu dia sambil digawi jangan duduk di rumah ya nulis kata-kata itu sambil menggawi. Jadi tidak ada perbedaan kecuali 13. Aku ini 17, kenapa kan 13? Nah, jadi semuanya itu adalah jujur. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Karena nama hakiminya adalah Tuhan. Nah, kita, aku 14, aku 13, kamu 17. Wah ini nama hadiri itu adalah Tuhan menilainya. Nah kemudian rukun-rukun sembahyang ini terbagi ada 3 bagian. Ada disebutkan dengan qalbi,
rukunnya tidak dikerjakan dengan anggota badan. Ulangi, ada rukun terbagi ada 3 bagian, ada disebutkan dengan qalbi, rukunnya letaknya di hati, tidak diucapkan, tidak dikerjakan anggota badan. Itu di hati hendaknya, yaitu adalah pertama niatnya dalam hati, aku tunaikan fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu tunai. Hanya usalli fardu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. 13 kita baca ada lillahi ta'ala 17. Itu tuh. Jadi bujur-bujur kemakminannya bila pengen kurang karena lalu tidak ada sah sembahyang dia biar hebat tetap ada sah. Nah bujur mana? Bujur itu keduanya. Adaan bujur juga bujur. Cuma diperhatikan gerakan kita tadi. Gerakan kita yang diperhatikan. Membaca dia langsung ancol. Nah itu. Lalu kada terperhatikan lagi itu makminah. Lalu kada sah. Jadi itu adalah niat. Ini di hati. Nah yang kedua ada yang disebutkan rukun qauli. Qauli itu rukunnya kecuali rukunnya qauli ini ada 5. Nah, ada 5 macam. Yaitu rukun qauli atau membaca tapi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya kada sah. Rukunnya qauli kada sah sembahyangnya. Nah, jadi qauli itu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, tahiyat akhir, salawat atas Nabi, yang kelima salam. Jadi 5 macam ini adalah rukun qauli. Jadi itu membaca tapi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya maka kada sah. Rukunnya tadi misalnya kita Allahu Akbar tapi rukunnya kada sesuai, kada sah. Nah, membahayakan orang kalau takbirkan. Bahaya juga. Nah, jauh sih. Tadi pun yang belajar. Nah, jadi 5 macam ini rukun qauli. Kenapa disebut dengan rukun qauli? Karena dia dibaca, wajib didengarkan oleh telinga. Nah, kita tuh wajib, misalnya Allah didengarkan. Tajwid ada apa? Ada kalau kita. Nah itu kan sah. Sami Allah arumi itu kan sah. Itu wajib didengarkan oleh telinga, anggota telinga. Jadi takbiratul ihram wajib didengarkan telinga, Fatihah, nah, tahiyat akhir, salawat atas Nabi. Nah itu salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Dan salam itu juga ada boleh disahur. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada boleh. 3 buting nang ada boleh nang disahur salamnya pulang. Bahira nggak boleh. Kurang sih bahira atau assalamualaikum. Bahira waalaikumsalam. Ada boleh. Orang sembahyang ada boleh. Satu salam. Baik pentingnya. Awak kemudian Pak Amin nggak boleh salam. Toh masih gula anak, nah tambahan aja tak. Kalau anak ada assalamualaikum, assalamualaikum. Nah salah itu lah, potong itu. Tambahan. Dalam kita dalam maaf.
Nah, kemudian ada yang disebutkan rukun fiqli. Fiqli ini ada tujuh. Nah, fiqli ada tujuh. Berdiri, satu. Rokok, dua. Iktidal. Iktidal itu paham? Sami Allahu liman hamidah, itu namanya iktidal. Sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Nah, tujuhnya tartib. Tujuh kan? Itu andaknya di mana? Yaitu tadi andaknya di sifat tujuh. Tapi jangan hitung, tapi pahami. Ini orang lihai. Orang lihai itu orang hitung lagi, nggak lihai orang hitung. Hitungnya itu ada lihai. Nah, ada tujuh. Kenapa disebutkan rukun fi'li? Rukun itu perbuatan. Ini wajib dikerjakan anggota tubuh, kada dikerjakan dengan hati. Artinya kada boleh dikerjakan dengan hati. Masa rokok dengan hati kada kawa itu wajib gerakan anggota tubuh. Yang tadi kisahnya sudah tahu ilmu itu ambil sembahyang. Nah, itu kada tahu pekerjaan jahir namanya. Apa rukun sembahyang yang pertama? Yaitu niat. Wahyal qasdu bil qalbi. Apa itu niat? Wahyal qasdu bil qalbi. Artinya aku ini menyengaja dengan niat. Menyengaja dengan niat di dalam hati. Apa itu niat? Wajib mengerjakan di dalam hati. Jangan kita haring. Sengaja aku niat, cukup di dalam hati. Andaknya di luar usali. Jangan di dalam usali kita tuh kada niat caranya. Bisa usali pada juni al-barakatin mustaqbil kibati adan lillahi ta'ala, atau adam lillah ada lillahi ta'ala, atau karena Allah ta'ala misalnya nih. Bisa. Lalu dia sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa sudah berbahasa Arab? Kalau bahasa Latin pulang, mulai ya Tuhan, mulai niat ya Tuhan, ini sudah bahasa Arab awal tuli, sudah berbahasa Arab. Niat itu andaknya di luar, bukan di dalam usali. Ya tetap ini dipahami bujur-bujurlah. Nah, jadi wajib kita mengerjakan di dalam hati. Apakah usali itu? Yaitu usali itu adalah niat. Itu lain, itu bukan hati, itu dengan lafaz hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Usali itu andaknya bukan di fardu maghrib, bukan, tapi di luar. Di luar. Maksudnya sebelum kita sembahyang. Niat hati kita ini, lafaz niat artinya kadada dibaca. Kenapa disunahkan? Karena ini menolongi bagi hati kita. Kenapa niat ini wajib pulang? Nambah niat pulang wajib sebelum usali tadi. Sebelum usali itu wajib, lalu kita hendak usali dapat sunnah. Tapi dua lain katakan. Sallu kama ra'aitu usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nah, ini jangan salah anaklah. Dan sebelum aku sembahyang sudah sembahyang jangan. Sallu kama ra'aitu usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Artinya kita melihat anggota tubuh kita. Nah, salat ini dilihati. Anggota tubuh kita yang dilihati. Nah, itu yang dinamakan wujudlah anggota tubuh kita yang melakukan ibadah sholat ini dengan tidak terganggunya. Itulah namanya sholat. Nah, tapi di dalam hati kita terlihat kadada, tapi menurut ulama mengatakan rukun sembahyang itu ada niat. Pernahkah misalnya kita menurut ulama, pernahkah kita melihat kawan untuk sembahyang berniat ada pernah kita melihat, apalagi Nabi. Puja Nabi Abu Bakar kadang pernah melihat kita niat itu. Nah,
Artinya itu adalah di dalam hati, kan berbunyi. Nabil yang sudah berbunyi itu di luar hati, artinya mengikuti daripada hati dan untungnya tadi. Nabi jujurlah dipahamilah. Nah, berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal itu dengan niat. Wajib menyengaja di dalam hati atau berniat. Tadi di awal tadi sebelum sembahyang. Kita sebelum sembahyang dan lalu kita berniat dalam sembahyang ini. Ada bermacam-macam bentuk tergantung sembahyangnya. Nah, ini kurang salat sunat. Jadi wajibu bisa yusai aniyah qasdu fi'liha aina salati litatamayyazakan an baqiyati af'al. Kalau sembahyangnya itu sembahyang fardu, maka wajib diniat. Itu tadi qasdu fi'liha, menyengaja ia dengan memperbuat ia. Aku sembahyang memang hendak sembahyang. Aku ini memang mengerjakan sembahyang. Kenapa? Lita tamiyaza an baqiyati af'al, supaya berbeda sholatku ini daripada pekerjaan yang lain. Kemudian muwatain nihat. Nah, ini yang kedua. Itu menyengaja menentukan waktu sholatnya zuhur, asar, maghrib, itu menyengaja ngaranya. Bila hendak zuhur, asar, maghrib itu menyengaja. Nah, itu wajib ditentukan waktunya. Jadi sembahyang sunat juga wajib ditentukan. Nah, jadi enam sholat pun salat yang tidak ditentukan, yaitu waktunya adalah salat sunat mutlak. Nah, itu kan ditentukan. Misalnya aku salat mutlak nih. Salat mutlak itu misalnya salatnya salat tasbih, itu boleh dikerjakan. Salat tobat boleh dikerjakan. Di kadang waktu itu menghadapi habis maghrib aku salat tobat, pas mati hari ini sama lagi tobat. Itu salat termasuk pada salat mutlak. Kalau salat yang wajib itu wajib ditentukan. Tepatnya harus tepat. Jadi kita jangan misalnya salat duha itu ada pertentuannya waktunya pagi, itu salat duha wajib ditentukan. Masa sembahyang sore salat duha ada dalil itu. Berarti menyalah daripada yang diwajibkan. Nah, jadi apa sholat mutlak itu tidak mempunyai khusus, tidak mempunyai sebab, itu namanya sholat mutlak. Misalnya tadi sholat tasbih, lalu kapan saja bisa dikerjakan sholat tasbih itu, hendak apabila kawaya apa mengerjakannya terserah. Itu mempunyai khusus. Yang tidak mempunyai sebab sholat fardu. Nah, itu ada 3 niatnya. Ini sholat fardu ada 3, belum ditambahkan. Pertama kita berniat, yang kedua mentakyin kan itu artinya menyengaja yang dikerjakan. Yang ketiga fardu. Nah, ini fardu perhatikan. Itu niat yang fardu. Kalau sholat sunat 2 aja. Pertamanya, kedua fardunya apa? Salat sunatnya apa? Tapi kalau untuk wajib itu 3. Kayak salat zuhur, pertama kita berniat, kemudian kita niatkan, maka itu menyengajakan. Yang ketiga fardu. Fardunya apa? Ditentukan. Zuhur, ya ada waktunya nih. Zuhur, asar, maghrib, isya itu ada ditentukan. Itu fardu namanya. Nah, 3 niatnya itu. Wasunatin biniyati, ia menentukan ilallahi ta'ala, ia menyandarkan kepada Allah Ta'ala rukun dan khilafi iman auzabat,
Karena keluar dari yang mewajibkan itu adalah daripada ulama. Nih kayak belajar itu termasuk adalah kewajiban daripada ulama. Nah itu. Nah, ulun mulai sedikit, ini pahami bujur-bujur, jangan sampai tak paham. Mudahan paham lah. Jadi ketika kita tahiyat awal dan ayat akhir, kita di sini utarakan di ayat akhir. Jadi di tahiyat akhir itu ketika kita membaca tahiyat akhir, perhatikan pian. Ini tasawuf lah. Ini belum dijelaskan juga pian. Ketika tahiyat akhir itu dia membaca ketika tahiyat akhir itu nih perhatikan umpama tangan dulu diukur, perhatikan. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini berandam. Nah di sini tarik supaya ada rukun tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tarik sedikit. Jangan tahu benar-benar sadang aja narik sedikit. Situ asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti saya bimbelillah. Nah itu jempol berarti saya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu menghadap Allah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Ini bujur-bujur menyaksikan. Bujur-bujur lah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya kita ini menyaksikan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Artinya kita ini pembantunya, ya sudah. Hambanya Allah maksudnya ayat. Nah, tiga lah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Nah, artinya menyaksikan di hadapan Allah. Paham tak? Pahami lagi, tolong ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Saksinya aku menyaksikan awan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Berarti menyaksikan. Bujur-bujur menyaksikan. Contoh orang menikah, saksi dua orang menikah. Nang di belakang itu menyaksikan. Bila kian kata bujur-bujur, harus sah salatnya. Bisa kita bacaannya dibayangkan, aku bersaksi. Jadi asyhadu an la ilallah, aku menyaksikan bahwa aku ini benar-benar penyaksian daripada Allah. Nah, jujur, seolah-olah bila kita membaca asyhadu an la ilallah, seolah-olah kita ingat dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seolah-olah kita ingat dengan Nabi. Dengan Nabi. Lalu kita ini seorang hamba, berarti taat kepada Allah. Paham sudah? Itu sahabatnya. Kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, itu gudangnya ilmu. Berkat dengan Nabi Ibrahim, maka aku bisa mengatakan, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah. Pahamkah? Ada pahamkah? Diulangi, maksud diulang, diulangi. Nah ini ilmu. Jadi biar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah Allah. Lalu kita ini apa? Hambanya Allah. Tiga, jujur lah. Letaknya di mana? Itu letaknya di dalam hati. Diucapkan dengan lidah, ditasdiqkan dengan hati. Bila dia mengucapkan untungnya hati, karena mengucapkan dengan tasdik tadi kada sos bayangnya bisa gampang benar tapi
Tadi maksudnya? Nah, paham kata? Mungkin karena menyaksikan dengan hati. Untung yang masih ingat dengan bacaan 2 kalimat syahadat. Hatinya kali ingat, masih untung kita ingat awal 2 kalimat syahadat. Musia ingat untung yang bacanya apa ya? Lalu jadi makanya mesti kita wayat jujuhu artinya ingat di hati bisyai'in minal arabi bagi sesuatu segala sesuatu, maksudnya artinya muntung ada membaca, muntungnya kada membaca tapi hatinya ingat awal mami baca pulang muntung pulang ingat apa muntung membaca tapi hatinya kada ingat. Untung di muntung tadi ingat dibaca dengan 2 kalimat syahadat tadi. Nah itu namanya ingat di hati, ingat 2 pulang paling bagus, ingat di hati, ingat 2 di muntung. Lalu mengucapkan dengan lidah, disastikan dengan hati. Nah itu warada irhabibi annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu selalu diridai oleh Allah, selalu mendapat rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita keberatan. Ini ulun ijazakan iringi ulun keberatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni asbahtu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni asbahtu laka wahdahu la syarika laka Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu belum dijazahkan dunia akhirat. Jadi biar ada gurunya sudah. Nah mudah-mudahan ini nangkul dijazahkan ini mudah-mudahan dapat bersyafaat dari arwah guru kita yaitu Badardin, guru pamannya Abbas Akumpor. Nah cepat guru kita juga mudah-mudahan nang diijazahkan ini si dapat 2 kita dapat lagi dapat 2 kita mudah-mudahan lah. Salam dari buat sudah waktunya Al-Fatihah.